Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang pada kali ini diwakili oleh Sekretaris Masjid Bapak Eko Sujatmiko, yang kami hormati Mas Ferdi selaku Humas Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek, yang kami hormati Ustadz Amar selaku guru dan imam rawatib di Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek, yang kami hormati Bang Fandi dan Bang Iku, Bang Iku selaku koordinator bidang remaja Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek, yang kami banggakan dan kami cintai para remaja pemuda-pemudi Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek, yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi dan diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini di hari Jumat tanggal 30 bulan Agustus 2024 kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka duduk di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan nama beliau, jangan lupa untuk membaca salawat kepada beliau. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu bihi ashran. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku, setiap kali disebutkan namaku kemudian dia berselawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan kepadanya kebaikan sebanyak 10 kali kebaikan, 10 kali lipat. Maka dari itu, banyaklah kita membaca selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa kita lantunkan,
untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita semua berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin dan hadirat para pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kajian kita ya masih dengan tema yang sama, yaitu mengenal sosok manusia yang terbaik yang ada di muka bumi yang diciptakan oleh Allah. Beliau adalah nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang wajib bagi kita untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan beliau sosok yang layak untuk kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Ya. Apa sih teladan itu? Atau anak muda biasanya kan saya yakin nih, para pemuda dan pemudi pasti punya idola masing-masing. Kalau pemuda-pemuda senangnya olahraga, pasti punya idola di ya bidang olahraga, pemain-pemain sepak bola yang diidolakan. Saya yakin Ardan misalnya senangnya Cristiano Ronaldo ya kan misalnya. Hah? Orang dia ada ganti nama kemarin, baru ada bancaan kemarin ganti nama. Belum tahu kamu kalau dia diganti nama? Belum? Oh, makanya buka berita nanti udah ganti nama. Atau yang perempuan biasanya senengnya idolanya siapa? Pemain-pemain drakor, ya kan? Pada seneng nonton drakor enggak? Seneng nonton drakor? Enggak, alhamdulillah. Senengnya apa? Yang sering dijadikan idola apa? Coba Ustaz nanya. Apa yang sering dijadikan idola? Hah? Pemain sinetron, pemain drakor, penyanyi, model drakor. Siapa yang sering yang kalian jadikan sebagai idola kalian? Ayo. Penyanyi, siapa penyanyi namanya? Coba saya nanya. Yang kacamata, siapa nama penyanyinya? Hah? Siapa? Nama penyanyi yang kamu idolakan? Naura Ayu. Oh, ada penyanyi Naura Ayu. Saya juga kagak tahu. Nama penyanyi Naura Ayu. Oh, penyanyi dari mana itu? Oh, dari Indonesia. Kok saya nggak tahu ya? Ya, mungkin karena saya kurang update kali ya. Maklum udah tua. Yang lain, coba punya idola nggak kalian? Ya, jangan-jangan di kamarnya dipampang nih ya kan, poster gede idolanya. Ayo jujur, ya kan? Bener enggak? Ada enggak yang seperti itu? Di kamarnya ada poster idolanya gede, ya kan? Ayo, ada enggak? Enggak ada? Beneran, jujur. Atau di dompetnya disimpan gambar idolanya. Atau dijadikan sebagai foto profil di HP-nya. Ayo. Nggak ada beneran? Nggak ada, alhamdulillah. Ini yang cowok. Anas, siapa yang kamu idolakan? Megawati. Keren Anas, Megawati. Keren. Pemain voli siapa? Oh, Megawati main voli. Ada Megawati. Bukannya Megawati ketua PDI? Hah? Oh, namanya sama Megawati juga. Oh, tahu saya, maaf. Kurang update saya berarti ya. Baik, Alif. Siapa yang kamu idolakan, Alif? Oh, iya. Coba, siapa? Hah? Kansa siapa? Oh, Alif ngidolin Kansa. Emang, hah? Pansa. Oh, Alif ngidolain Pansa. Emang Pansa ada kelebihan apa sampai kamu idolakan dia? Ya spesialnya kenapa? Pakai telur. Asik, keren Alif. Yang kecil tuh Arar. Arar ya. Kamu idolakan siapa Arar?
Hah? Idolakan siapa? Pansa juga. Ya, Ustaz cerita. Pernah suatu hari ada seorang guru di TK. Ya, TK nih, sekolah TK ya. TK. Kalian anak-anak TK bukan? Bukan ya. TK. Apa itu TK? Taman kanak-kanak. Jadi seorang guru ngajar nih di TK. Anak-anak muridnya masih anak TK, ya kan? Udah nggak ada yang seumuran kalian ya. Kalau kalian masuk TK lagi perlu dipertanyakan, ya kan? TK. Ditanya sama gurunya, adik-adik. Ya. Namanya anak TK kan? Siapa sih yang paling kalian idolakan di dalam kehidupan kalian? Nah, ditanya sama guru TK. Yang paling kalian suka siapa? Ada yang jawab. Yang laki-laki senangnya bola. Anak saya Cristiano Ronaldo. Ya. Yang satu lagi saya Lionel Messi. Saya apalagi semua jawab sesuai dengan apa yang mereka idolakan. Anak TK ini tahu sekarang. Jangan dikira anak TK nggak tahu pemain bola. Tahu. Karena setiap hari yang dia tonton di rumah ya itu yang dia idolakan. Pun demikian dengan anak-anak perempuannya ketika ditanya juga sama. Jawabannya apa? Para penyanyi, para pemain sinetron dan sebagainya yang mereka idolakan. Tapi ada satu anak ketika ditanya oleh gurunya, ditanya, kamu mengidolakan siapa? Yang kamu senangi siapa? Yang kamu ingin jadikan sebagai contoh siapa? Dia jawab siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jawabannya. Ditanya sama gurunya, kok bisa? Dari sekian banyak anak murid TK yang ditanya, yang jawab nama Nabi Muhammad itu hanya ada satu anak. Ketika ditanya kenapa kamu mengidolakan Nabi Muhammad, jawabannya satu. Setiap hari saya sering diceritakan oleh mama saya tentang kisah Nabi Muhammad. Ya. Karena biasa anak itu kan mereka mengidolakan orang atau sosok yang sering mereka dengar ceritanya, yang sering mereka dengar kisahnya, yang sering mereka lihat di televisi atau di HP gadget yang mereka miliki. Itulah yang mereka idolakan. Jadi anak ini kenapa bisa mengidolakan sosok Nabi Muhammad SAW? Ya, padahal di saat yang lain teman-temannya nggak ada satupun yang menyebutkan nama Rasulullah. Karena hampir setiap hari orang tuanya menceritakan kepada anak ini tentang sosok Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai seorang Muslim, ya, orang Muslim bukan? Anas Muslim? Muslim. Ini mbak-mbaknya saya nggak kenal nama-namanya. Muslim bukan? Muslim ya? Ada yang bukan Muslim di sini? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak boleh nunjuk orang lain. Nggak boleh alif. Ya. Sebagai seorang Muslim yang patut kita jadikan sebagai sosok teladan di dalam kehidupan kita, hanya ada satu sosok, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menjadikan orang lain sebagai idola kita, apalagi orang yang bukan Muslim. Saya tanya, Cristiano Ronaldo agamanya apa? Islam bukan? Bukan. Ya, bukan Islam. Lionel Messi apalagi bukan Islam. Padahal Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, al-mar'u ma'aman ahabba fi yaumil qiyamah. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan sosok yang mereka idolakan kelak di hari kiamat. Ya, jadi kalau kalian mengidolakan tadi pemain sepak bola, ya, kemudian pemain sinetron, penyanyi yang bukan Muslim, kelak di hari kiamat waliyadzubillah ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, pingin enggak kalian temani mereka? Ya, pingin enggak? Enggak kan? Tapi kata Rasulullah demikian, al-mar'u ma'aman ahabba fi yaumil qiyamah. Seseorang nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan siapa yang mereka idolakan ketika nanti di hari kiamat.
Jadi kalau yang mereka idolakan orang non-muslim, ya mereka akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang non-muslim. Maka dari itu, jadikanlah sosok Nabi Muhammad sebagai idola kita. Pingin tidak kita dikumpulkan bersama Rasulullah nanti di dalam surganya Allah? Pingin tidak Bang Anas? Pingin kan? Pingin tidak nanti satu surga sama Rasulullah? Pingin. Dan surga yang didapat oleh Rasulullah jelas surganya bukan surga yang ecek-ecek, bukan surga yang paling bawah, tapi surganya yang paling tinggi. Surga yang kelasnya paling tinggi. Surga apa namanya? Surga Firdaus. Ya, dikumpulkan dengan Rasulullah, ya, bisa duduk bareng dengan Rasulullah di dalam surga Firdaus. Pingin enggak? Maka oleh sebab itu jadikanlah Rasulullah sebagai sosok teladan bagi kita. Karena saya yakin kalian para remaja itu pasti, saya yakin pasti ada sosok idola yang kalian jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kalian. Ya, apalagi mohon maaf kalau kalian lihat teman-teman kalian di luar sana, kalau sudah mengidolakan satu sosok, pasti diikuti. Gaya hidupnya, rambutnya gini-gini diikutin, ya kan? Kemudian apalagi pakaiannya gini diikutin, ya. Kemudian model rambut diikutin, model pakaiannya juga diikuti, kemudian model jalannya juga diikuti. Kemanapun sosok yang diidolakan itu, ya, pergi diikuti. Jadi seakan-akan kehidupannya tidak lepas dari yang dia idolakan ini. Sampai tadi saya bilang, di kamarnya dipasang poster yang gede, ya kan? Ketika ditanya, ngapain kamu pasang poster ini? Ini orang yang saya idolakan. Bahkan orang ini melakukan misalnya, ya, mohon maaf ya, konser di mana-mana didatangi. Dia rela mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk mendatangi konsernya. Kemarin saya lihat di berita, ya, di Jakarta itu, padahal bukan orangnya yang datang, baru mohon maaf ya, barangnya. Ya, dia jual barangnya itu ya pernak-pernik artis K-pop, ya. K-pop, K-pop ya, K-pop ya, K-pop. Barang pernak-perniknya dijual di Jakarta, yang antri, wah, lihatlah panjang banget. Dan rata-rata mohon maaf remaja-remaja putri. Antri. Rela berpanas-panasan, rela kena hujan, rela macet-macetan hanya untuk mendapatkan barangnya saja. Belum lagi kalau orangnya datang. Belum lagi kalau ingin mendapatkan tanda tangannya, mendapatkan foto selfie-nya dan sebagainya. Ya. Padahal dalam Islam sudah digariskan siapa yang layak kita jadikan sebagai idola di dalam kehidupan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, maka jadikanlah Rasulullah sebagai sosok yang kita idolakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada sosok yang lain yang kita jadikan teladan, yang kita jadikan idola selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buktikan kecintaan kita dengan mencontohi beliau. Buktikan dengan meneladani beliau. Buktikan beliaulah satu-satunya sosok yang kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Ya. Maka dari itu, para pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang beberapa akhlak terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah atau adab yang beliau miliki dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari bangun tidur. Silakan Bang Amar. Ya, nih saya tuliskan beberapa firman Allah, ya, dan hadis. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat apa ini? Ada yang tahu? Surat apa? Surat ke-33, surat apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ketawa Bang Amar. Surat apa? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Yang sudah hafizah. Anaknya Pak Denny sudah hafizah kan? Bisa enggak? Surat apa itu?
Apa? Al-Ahzab. Masya Allah. Nanti hadiahnya ya. Tenang aja. Anas tuh dicatat sama Bang Amar dapat hadiah ya. Surat Al-Ahzab ayat berapa tuh? 21. Apa bunyi ayatnya? Baca bareng-bareng. A'udzubillah. Laqad kana lakum fi lillahi uswatun liman kana yarjullahi. Lemes gak ada suaranya nih. Baik, artinya coba dibaca yang kencang artinya Bang Firos. Coba. Sesungguhnya kencang. Baik. Apa yang Allah katakan? Laqad kana lakum fi rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Rasulullah senantiasa memberikan kepada kita keteladanan, contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sejak sebelum beliau diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap akhlak perilaku yang baik. Saking terpujinya akhlak beliau sehingga masyarakat yang ada di kota Mekah saat itu memberikan beliau gelar dengan gelar apa? Gelar apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang terpercaya. Bayangkan. Yang memberikan gelar siapa? Masyarakat di kota Mekah. Bukan lembaga pendidikan, ya, bukan yayasan, ya, bukan organisasi tertentu, bukan. Tapi yang memberikan gelar itu masyarakat. Pernah enggak kalian dapat gelar sama masyarakat? Bang Ali pernah enggak dikasih gelar sama RT 02 misalnya? Bang Ali malah ngobrol sendiri. Pernah enggak dikasih gelar sama orang RT 02? Alif sosok yang rajin, pernah enggak? Enggak pernah ya. Bang Feros, Feros, pernah enggak dikasih gelar sama RT 06? Enggak pernah? Enggak pernah. Yang Ahwat, pernah enggak dikasih gelar sama masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Oh, ini misalnya Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Kalau Bang Fandi bilang yang dikenal satu Mbak Wulan ya. Mana Mbak Wulan? Oh, Mbak Wulan, Masya Allah, perempuan solehah, ya, rajin beribadah. Pernah nggak? Pernah? Pernah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Rasulullah SAW diberikan gelar oleh masyarakat kota Makkah sebagai sosok Al-Amin, orang yang terpercaya. Kenapa dikatakan sebagai orang yang terpercaya? Karena beliau tidak pernah berkhianat, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Padahal saat itu di kota Mekah dikenal dengan orang-orang yang suka berkhianat, suka berbohong, suka berdusta. Tapi Rasulullah tidak. Sedari kecil beliau nggak pernah berkhianat, nggak pernah berdusta, nggak pernah berbohong, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Makanya oleh Allah dikatakan uswatun hasanah. Allah berikan predikat kepada beliau sebagai apa? Uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Maka dari itu, mulai saat ini jadikanlah Rasulullah sebagai satu-satunya idola kalian. Kalau yang tadi ya, mungkin di rumahnya ada poster artis, cabut saja ya. Jangan dipasang lagi. Mungkin di foto profilnya ada misalnya artis siapa, K-pop, kayak artis apa misalnya, buang saja. Ya, tulis di foto profilnya ya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pajangkan nama Rasulullah di
Di kamar kita bikin poster gede nama Rasulullah Muhammad SAW sebagai idola kehidupan saya. Ganti. Ya. Jangan lagi pemain bola. Boleh senang bola silakan. Tapi jangan jadikan mereka para pemain bola sebagai idola dalam kehidupan kita. Sayang. Ya. Jadikan Rasulullah uswatun hasanah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada yang hafal hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang hafal siapa? Angkat tangan. Hafal enggak? Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tujuan Rasulullah diutus di muka bumi ini supaya kita punya akhlak yang baik, supaya kita punya perilaku yang baik, supaya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kalian kira-kira pingin jadi orang yang bermanfaat tidak? Atau mohon maaf, kalian pingin tidak jadi orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat? Tahu tidak maksud sampah masyarakat itu apa? Orang yang tidak berguna, dianggap oleh masyarakat nggak berguna. Keberadaan dia di tengah-tengah masyarakat tidak disukai oleh masyarakat. Ya, kalau perlu kamu pindah aja dah ke tempat yang lain, jangan tinggal sini lagi dah. Karena kamu di sini percuma, bikin resah terus masyarakat, bikin huru-hara, bikin apa lagi, sering bikin konflik, sering bikin masalah. Ya. Tapi tentu kita sebagai generasi muslim, sebagai remaja muslim, pingin keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu bukan dianggap sebagai sampah masyarakat oleh orang yang ada di sekitar kita, tetapi dianggap sebagai sosok yang berguna dan bermanfaat. Ya. Caranya gimana Ustadz? Tadi perbaiki akhlak kita, perbaiki sikap tingkah laku kita. Contohnya apa? Gampang, masalah yang kecil. Kalau ketemu dengan tetangga kita ya yang lebih tua, apa yang harus kita lakukan? Menyapa, salam, cium tangannya. Jangan sampai ketemu dengan tetangga kita yang lebih tua kemudian kita melengos. Ketemu sama Pak itu lagi. Aduh, Pak Eko lagi. Melengos. Malah kabur. Tunjukkan akhlak kita. Assalamualaikum Pak Eko, salam. Dicium tangannya, gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Sering enggak kalian seperti itu di tengah-tengah masyarakat? Sering enggak Mas Alif? Ya? Sering menyapa? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kalau ketemu dengan yang lebih tua maka sapalah terlebih dahulu. Ya, jangan dicuekin, orang tua lewat depan kita cuek aja. Ya, seperti seakan-akan nggak kenal. Ya. Kenapa kamu nggak nyapa orang tua itu? Males Pak, banyak sering ditanya-tanya mulu sama orang itu. Ya, tunjukkan akhlak kita yang baik, perilaku kita yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu tujuan Rasulullah diutus nih. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Siapa yang dah hafal Al-Qalam? Angkat tangan. Ayo, yang hafal Al-Qalam. Ada? Saya tes, kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Yang hafal Al-Qalam? Nggak ada? Yang Ahwat, anaknya Pak Denny, ayo. Hafal enggak siapa namanya? Saya nggak tahu nama. Haura, ya Mbak Haura, hafal enggak? Hafal.
Coba sambung ayat ini Mbak Aura. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sambung. Gak hafal? Malu. Fasatub. Terus lanjut. Tuh dikasih mic-nya sama Bang Iku. Silakan. Ayo tunjukkan teman-teman, memang harus hafal Al-Quran. Ya. Lanjut Pak. Fasatu basiru wa yubasirun. Ayo lanjut. Pakai mic-nya lah, gak kedengaran suaranya. Ya udah hidup itu. Nah. Terus. Udah. Satu lagi. Ayo satu lagi. Masya Allah. Yang Ikhwan ada yang hafal nggak? Ardan. Jangan sampai kalah yang Ikhwan. Ya. Ya, Bang Amar tadi catat ya, tadi yang Mbak Haura, terus siapa lagi tadi? Anas ya. Ayo, Anas hafal Anas. Ayo sambung ayat yang dibaca sama Mbak Haura tadi. Fala tuti'il mukadzibin. Sambung. Nggak hafal beneran. Tadi kan kata Mbak Bulan hafal Anas katanya. Ada hafal? Nggak hafal. Alif. Itu yang baju biru belakang tuh siapa tuh? Hafal enggak? Enggak. Firos, hafal Firos? Hafal? Firos mah malu-malu tikus Firos. Baik. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya? Kamu? Ya, apa baca? Coba dulu lagi. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang baik. Siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya siapa manusia yang paling top akhlaknya, paling bagus sikap dan perilakunya, jawabannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Bang. Baik. Karena kita akan mempelajari tentang adab dan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, kan nggak mungkin kita belajar dalam satu waktu ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Bisa-bisa nanti selesai jam 1 malam kalian nggak tidur, padahal besok sekolah nggak besok? Oh libur. Tahu gitu mendingan tadi saya banyakin aja materinya. Baik, yang kita pelajari pada malam hari nanti insya Allah berkelanjutan, yaitu tentang adab. Bagaimana cara Rasulullah SAW ketika beliau bangun dari tidurnya. Kan segala sesuatu dimulai dari bangun tidur ya. Segala sesuatu itu dimulai dari bangun tidur. Kita lihat. Baik, yang pertama, Rasulullah SAW memberikan contoh ketika beliau bangun tidur. Yang pertama, ketika bangun apa yang beliau lakukan? Mengusap bekas tidur di wajah. Tapi kalau kita bangun tidur apa yang kita lakukan biasanya? Jujur. Buka HP. Bener gak? HP di samping, begitu bangun langsung dilihat ada nggak ya WA dari si dia ya. Ayo, ya kan? Ya. Oh ternyata si dia ngirimin jangan lupa sholat subuh ya. Asik. Bener gak? Jujur, kita pertama kali bangun tidur apa yang kita lihat? Air minum. Beneran. Jujur bukan buka HP. Tadi Anas bilang buka HP. Biasanya itu, mohon maaf Bang Anas ya, biasanya itu orang spontan mengucapkan karena sesuai dengan apa yang dia lakukan, kebiasaan yang dia lakukan. Bener Bang Anas? Jujur ya kan? Jujur, bener gak? Bener. Bagus jujur, lebih senang saya dengan orang jujur. Yang akhwat, ketika bangun tidur apa yang dilakuin pertama kali? Jujur. Buka HP.
Enggak, Masya Allah luar biasa mbaknya kacamata bilang enggak katanya. Hebat. Oh dilepas kacamatanya. Apa yang dilakuin yang akhwat? Pertama kali bangun tidur, lihat jam atau bercermin dulu? Ya, enggak juga, baik. Justru yang disunahkan oleh Rasulullah itu apa? Mengusap bekas tidur di wajah, diusap. Sunnah ini. Usap aja gitu. Siapa tahu kalau ada, mohon maaf, ada kotoran di mata bisa hilang. Ya, diusap. Apa kegunaannya untuk mengusap wajah? Tuh. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah tidur di rumah salah satu istri Rasulullah. Ada yang tahu namanya siapa? Yang punya hubungan keluarga dengan sahabat Ibnu Abbas, siapa nama istri Rasulullah? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Siapa? Istri Rasulullah yang punya hubungan keluarga dengan sahabat Ibnu Abbas. Alif, siapa Alif? Fatimah. Rasulullah nggak pernah punya istri yang namanya Fatimah. Fatimah itu anaknya beliau, putri. Hah? Hah? Benar siapa? Maimunah. Benar. Tuh. Sudah jelas nih ada namanya, kenapa nggak dibaca? Kan sudah saya tulis, ya kan? Ali baca nggak? Tuh, lihat, menginap di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah. Udah ada. Tadi siapa yang jawab? Anas lagi, udah nggak dapat, kan cukup satu hadiahnya Anas. Tapi paling tidak Anas luar biasa, beliau baca. Kalau Alif langsung nebak Fatimah katanya. Baik, sahabat Ibnu Abbas pernah tidur di rumah istri Rasulullah yang bernama Maimunah radhiyallahu anha. Nah, ketika beliau tidur di situ, beliau melihat kebiasaan Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan ketika pertama kali beliau bangun tidur? Beliau mengusap, duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Diusap. Ini sunnah. Ya ikutin aja, nanti kalau tidur, bangun tidur besok, jangan lupa untuk diusap. Begitu bangun, jangan buka HP dulu, tapi usap. Paham? Lanjut Bang Amar. Yang kedua, kita cepetin biar kalian bisa selesai. Membaca doa ketika bangun tidur. Jangan lupa baca doa. Ya. Kalian kalau bangun tidur sering baca doa enggak? Enggak, jujur, bagus. Yang akhwat kalau bangun tidur baca doa enggak? Enggak. Apa doanya? Hafal. Alhamdulilladzi ba'dama. Kenapa kita baca doa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita baca doa ini? Setelah kita bangun tidur kemudian kita baca doa ini, kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Ya, berapa banyak orang yang dia tidur tapi kemudian gak bangun lagi. Bangunnya kapan? Nanti hari kiamat, di hari kebangkitan baru bangun. Banyak. Ya, saya punya teman, ya teman dekat, sehat orangnya, gak ada penampakan kena penyakit apapun, gak ada. Sehat dia, rajin olahraga. Oh kalau main futsal jago, main sepedaan jago. Ya. Nah, malam harinya dia masih bercanda dengan istrinya, dengan anak-anaknya, ya ngobrol biasa, bercanda, gak ada sakit apa-apa. Tidur. Besok paginya subuh-subuh istrinya kaget, loh kok gak bangun. Dibangunin gak bangun-bangun. Tubuhnya sudah membiru semua. Dipanggil dokter, ternyata sudah meninggal dunia. Itu terjadinya tepat di tanggal 1
Syawal di hari raya Idul Fitri. Pagi harinya. Orang di pagi hari raya Idul Fitri kan biasanya gembira, bahagia. Mereka dalam keadaan berkah. Meninggalnya pas di tanggal 1 Al-Muharram. Malamnya itu masih bercanda dengan keluarganya, kumpul ya, dia pulang kampung, bercanda sama keluarganya, sama teman-temannya dan semuanya. Ya namanya orang menyambut malam lebaran pasti gembira. Tapi ketika tidur pagi harinya, subuh paginya, ketika dibangunkan gak bangun. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita doa ini? Sebagai bentuk ungkapan kata-kata alhamdulillah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Maka jangan lupa mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Kalau nggak hafal doa ini, paling tidak ucapkan alhamdulillah. Saya belum hafal Ustaz, doanya panjang banget ya kan. Ya paling tidak ucapkan alhamdulillah. Ya, bangun tidur jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Dipraktikkan mulai nanti malam ketika tidur, besok paginya bangun, jangan lupa untuk berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Karena Allah masih memberikan kita kesempatan. Baik. Ya, bahkan ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan ini tuh. Di antaranya sahabat Hudzaifah Al-Yaman dan Al-Barra bin Azib. Kedua sahabat ini menceritakan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ketika hendak tidur dan bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah Allah memberikan kita kematian, amatana, kematian di sini maksudnya kematian yang apa? Yang kecil. Tidur itu bahasanya adalah seperti orang meninggal. Apalagi kalau tidurnya nyenyak ya kan, dibangunin gak bangun-bangun susah. Ya dengar suara apapun gak dengar. Gak apa-apa Mas Rehan, berpahala insya Allah, ngantuk-ngantuk berpahala. Lanjut, ketiga Bang Amar, sehabis baca doa apa yang harus kita lakukan? Membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ada yang hafal? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan hari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hafal enggak? Yang hafal angkat tangan. Yang hafal angkat tangan. Saya kasih hadiah lagi. Ya ada, dihafalin. Kalau nggak hafal paling tidak dibaca, dibuka Al-Quran. 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Ini sunnah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, beliau ketika bangun tidur, ya biasanya dalam riwayat yang lain beliau keluar dari rumah sambil memandang alam, sambil memandang langit dengan segala keindahan yang ada di langit. Beliau tidak lupa untuk membaca ini 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak fakina adzabannar. Ada yang hafal enggak? Mbak Aura hafal Mbak Aura? Enggak? Hafal? Masya Allah hafal. Arden jangan kalah dong. Lanjut. Ya ini sunnah. Nanti kalau belum hafal dihafalin. Lanjut Bang Amar. Keempat, gosok gigi. Jangan sampai bangun tidur giginya belum digosok. Anas kalau bangun tidur gosok gigi enggak? Udah enggak gosok gigi, sholatnya samping alif ya kan. Langsung pingsan alifnya ya kan. Gosok gigi bangun tidur. Kalau dulu di zaman Rasulullah pakainya apa? Siwak. Jadi kalau ada siwak lebih baik. Tahu enggak siwak? Pernah lihat siwak enggak? Kayak kayu itu. Ya, dipotong-potong, dicabut saat pinggirannya digini. Ya kalau ada siwak lebih baik. Kalau enggak ada siwak gosok gigi. Ya gosok gigi sunnah. Jadi sebelum kalian berangkat ke masjid untuk sholat subuh bagi yang laki-laki, ya bagi yang perempuan sebelum sholat subuh di rumah gosok gigi dulu.
Ya, jangan sampai kalian gak gosok gigi, ya langsung buru-buru ke masjid. Begitu sampai di masjid sholat berjamaah, kemudian ngantuk, menguap, gak ditutup lagi. Pas lagi di depan mulut, di depan muka sampingnya, waduh langsung pingsan nih orang dah. Ya, maka pentingnya bangun tidur untuk menggosok gigi. Ini bagian dari sunnah Rasulullah. Kalau ada siwak, pakai siwak. Kalau nggak ada siwak, pakai sikat gigi. Lanjut Bang Amar, kita cepetin. Ya. Kelima, membersihkan hidung, memasukkan air ke dalam hidung dengan cara disedot. Ya, dalam bahasa Arab namanya apa? Istinsyak. Ya, jadi sebelum berwudu masukkan air dulu ke hidung. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa dianjurkan untuk membersihkan hidung? Hah? Biar nggak ada upil. Benar sekali Bang Ara ya. Biar nggak ada upil. Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Kenapa dianjurkan untuk membersihkan? Ada yang tahu? Coba baca. Kenapa? Tuh. Baca. Karena ketika kita manusia tidur, setan menginap di lubang hidung kita. Nginap di sini, nginap dia. Jadi ketika Bang Anas tidur, Bang Raihan tidur, setan masuk, nginep. Ya dia bilang sama Raihan, Bang Raihan, saya numpang ya tidur di sini kamu. Iya kata Raihan, silakan gratis. Nginep di sini. Makanya kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk membersihkan hidung kita supaya setannya kabur. Setan itu terbuat dari apa? Api. Api itu kalau dilawan air mati. Mati kan? Ya. Maka untuk mengusir setan dengan apa? Dengan air. Rasulullah perintahkan apa? Ketika bangun tidur dibersihkan hidung kita dengan melakukan istinsyak. Ya, memasukkan air ke rongga hidung agar apa? Agar setan yang nginep di sini ketika kita tidur itu kabur. Ya, balik lagi besok malam balik lagi, iya. Tapi diusir lagi. Ya, dengan air. Besok malam balik lagi, ya usir lagi. Jangan sampai dia nginep sini terus menerus, ya. Betah di hidungnya Anas misalnya, ya kan? Gak mau pindah-pindah, ya kan? Jangan. Kita usir dengan cara apa? Dengan cara melakukan istinsyak. Lanjut Bang Amar. Keenam, mencuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Jadi sebelum kita mulai mengambil air wudhu, dicuci dulu. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencuci, membersihkan tangan kita 3 kali dulu? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Yang Ahwat, kenapa? Karena dia ketika tidur nggak tahu tangannya lari kemana aja. Bisa aja megang kotoran binatang, bisa aja megang. Kalau yang biasanya punya adik bayi kan masih kecil kan, kalau pipis di pempesnya tiba-tiba dipegang. Ya Bang Anas ya? Oh ya, itu belakang Anas apa namanya? Kok saya lupa. Fansa. Fansa kan nggak tahu kalau tidur tangannya lari kemana-mana, tahu nggak? Kecuali kalau Fansa ikat tangannya gini ya kan, biar nggak lari. Ya. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah sebelum ambil air wudhu apa? Dicuci dulu tangannya. Lanjut Ustaz. Ya terakhir, dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, apa keutamaan yang kita dapatkan? Ya nih dalam hadis Rasulullah bersabda, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapapun yang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mana pahala orang yang mengamalkannya. Jadi dia menghidupkan kemudian dicontohi oleh orang lain. Oh Masya Allah, Mas Firos bagus banget menghidupkan sunnah Rasulullah, aku juga pingin Mas Firos dapat pahala seperti mana orang yang mengamalkan sunnah tadi. Ya, ini
Baik, jangan lupa untuk dipraktekkan. Bangun tidur tadi dimulai dari mengusap wajah, kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian apa lagi? Ya, menggosok gigi, kemudian memasukkan air ke rongga hidung atau namanya apa? Istinsyak. Kemudian membasuh telapak tangan sebanyak berapa kali? Tiga kali. Ya, karena ini bagian dari sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau bangun dari tidur. Jangan lupa juga membaca tadi 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa mengikuti sunnah beliau, mengamalkan apa yang telah beliau contohkan kepada kita dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Dimulai dari hal yang terkecil, dari kita bangun tidur, mudah-mudahan sampai hal yang paling besar, kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, adik-adik yang sekalian rahmati oleh Allah. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan, ya, yang mana pertanyaan tadi insya Allah ada hadiahnya. Baik, tadi yang sudah dapat hadiah siapa? Siapa? Mbak Haura sama Anas. Baru 2, berarti Mbak Haura sama Anas gak lagi ya yang lainnya. Ya, kita pilih yang ikhwan 5, yang akhwat 5. Berarti tadi dah diambil Mas Anas 1 tinggal 4, diambil Mbak Haura 1 tinggal 4. Berarti yang ikhwan 4 selain Mas Anas, yang akhwat 4 selain Mbak Haura. Baik. Pertanyaan pertama untuk ikhwan. Untuk siapa? Ikhwan. Selain Bang Anas ya, Bang Anas boleh tidur, nggak apa-apa. Pojok sana tidur juga boleh. Baik, yang pertama. Ada berapa? 8 doang. Ya berarti, ya nggak jadi. Katanya hadiahnya cuma 8 disediain, berarti tinggal 3 ya. 3 ikhwan, 3 akhwat, berarti totalnya 8. Baik. Yang ikhwan, sebutkan. Ya, sebutkan 3 saja, saya minta 3 ya, keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kita bangun dari tidur. Siapa kira-kira? Bang Iko, Mas Ardan, silakan dijawab. Membasuh muka. Oh, membersihkan muka. Yang kedua, membaca doa. Yang ketiga, 10 ayat terakhir Ali Imran. Masya Allah, barakallahu fiik Bang Ardan. Baik, kemudian selanjutnya untuk yang akhwat, ya, sebutkan 1 hadis Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai, ya, penyempurna akhlak umat beliau. Yang hafal hadisnya siapa? Angkat tangan. Pendek hadisnya tadi. Ayo. Ada yang bisa? Hadis tadi yang kita bacakan di awal, pendek hadisnya. Udah saya kasih clue. Innama. Ayo. Ada enggak yang hafal? Gak bisa. Baik, karena gak bisa, kata Mas Adan gak bisa. Baik, sebutkan 1. Saya ganti soalnya. Sebutkan 1 keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah. 1 saja. Tadi dari hadis yang saya bacakan. Gak perlu bacakan hadisnya, 1 keutamaan apa? Ayo, yang akhwat. Yang belakang sono, bisa jawab enggak Mbak? Yang belakang kacamata, bisa jawab enggak Mbak? 1 keutamaan. Atau yang depannya tuh, yang jilbab pink. Jilbab pink atau ungu tuh?
Bisa enggak? Ayo, satu keutamaan. Masya Allah. Baik, siapa namanya Mbak? Atika. Baik Mbak Atika, Masya Allah, barakallah. Selanjutnya, yang ikhwan. Kenapa kita, selain Ardan sama Anas ya, kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah ketika bangun tidur untuk memasukkan air ke dalam hidung kita? Siapa? Bang Iko. Silakan. Untuk mengusir setan yang nginep. Tapi kalau Bang Arif nginep diusir nggak? Nggak. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Lanjut. Yang ahwat. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah ketika bangun tidur membersihkan tangan kita sebanyak 3 kali? Ya, silakan. Ya, nggak tahu ya. Jangan-jangan belanja ke pasar ya kan? Baik, terima kasih. Siapa namanya Mbak? Maura. Baik, Mbak Maura. Terima kasih. Masya Allah. Baik, satu lagi, ikhwan. Ya. Kan 3. Kan hadiahnya cuma 8 kata Bang Fandi. Ya, jadi yang ikhwan 4, yang ahwat 4. Ya, satu lagi. Satu lagi ikhwan ya. Masya Allah. Siapakah sahabat Rasulullah yang pernah menginap di rumah Rasulullah? Siapa Bang Iko? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, benar. Baik, akhwat terakhir. Siapakah nama istri Rasulullah yang dijadikan tempat menginap sahabat Ibnu Abbas? Mana yang mana tuh Bang Fandi, yang mana? Maimunah. Siapa namanya Mbak? Mbak Intan Iza. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Silakan dikasih hadiahnya Mas Iku. Ya, silakan. Tadi yang berhak mendapatkan hadiah. Ya. Masya Allah. Silver Queen. Ya. Tadi laki-laki ada Bang Anas. Bang Anas dulu. Yang keren, Bang Anas. Ya. Lanjut Bang Ardan. Terus Fansa. Terus Bang Alif. Yang akhwat siapa? Mbak Haura tadi yang pertama, Mbak Haura. Lanjut siapa lagi? Mbak Tika. Mbak Tika. Terus siapa lagi? Maura, Mbak Maura. Satu lagi Mbak Maiza. Baik, Masya Allah. Terima kasih, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya kembalikan lagi ke MC Mas Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.